Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Terry Liani dengan NIM 6703194082 dengan program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi dari Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Marketplace, Modul Penjualan Produk, dan Sistem Pembayaran menggunakan metode Payment Gateway dengan studi kasus di BUMDes Bojong Soang, Bandung. Selanjutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu fungsionalitas dari aplikasi yang saya buat, yaitu yang pertama, menangani penjualan produk dengan marketplace berbasis web. Lalu yang kedua, dapat menangani sistem pembayaran non-tunai dengan metode Payment Gateway, menggunakan virtual account melalui bank. Yang ketiga, menangani penarikan saldo dana dari transaksi penjualan. Yang terakhir, itu dapat menangani pencatatan akuntansi, baik itu jurnal umum, buku besar, dan laporan transaksi penjualan yang terjadi pada UMKM dengan data yang akurat. Langsung saja kita akan masuk ke demo aplikasinya. Lalu, karena aplikasi saya sudah di hosting, kita bisa masukkan linknya yaitu localmart.com/site. Nah, ini akan mengarah ke halaman atau tampilan customer. Tampilannya seperti ini, ada dashboardnya, dan ada produk-produk yang dijual oleh UMKM di Desa Bojong Soang. Nah, kita akan masuk ke icon user ini untuk login. Ini saya sudah ada dua alamat ini. Namun kalau ingin menambahkan alamat baru, kita bisa klik tambah alamat. Di sini misalnya kita ingin mengubah alamat utamanya menjadi Dusun Ketapang, Desa Sumber Karang. Itu bisa kita klik pinpoint atau icon ini. Nah, dia akan berhasil mengubah alamat utama kita ke Dusun Ketapang ini. Yang ingin kita beli, misalnya beras, kita masukkan keranjang, itu berhasil ditambahkan ke keranjang. Klik keranjang ini, maka akan tampil di halaman keranjang yang menampilkan informasi. Nah, misalnya kita ingin menghapus produk ini atau tidak jadi membeli, kita bisa klik aksi ini, maka produk tersebut akan terhapus dari keranjang kita. Nah, misalnya kita masuk lagi ke beranda, nah di sini akan terlihat di sini telur, stoknya 75, harganya, dan data lainnya. Nah, misalnya kita masukkan telur ini satu, harganya 2.500. Nah, icon beli ini tidak akan memproses pesanan yang terjadi. Kenapa? Karena di sini aplikasi ini ada biaya layanan Zenith sebesar 5.000 untuk biaya payment gateway-nya. Jadi, untuk transaksi yang di bawah 5.000 itu prosesnya tidak akan diproses oleh aplikasi ini. Maka kita harus menambahkan kuantitinya agar harga ini lebih besar dari 5.000. Setelah kita masukkan 5 telurnya, maka dia akan masuk subtotalnya sebesar 12.500. Nah, di sini dia juga langsung ke akumulasi dari perkalian 5 kali harga satuannya. Kita bisa klik beli saja, maka masuk ke halaman checkout. Nah, di sini alamat yang kita ubah tadi menjadi alamat utama sudah masuk, dan data-data produk yang kita beli, telur, harga satuan, dan lainnya. Nah, di sini kita bisa klik pilih opsi pengiriman. Untuk opsi pengiriman ini kita sudah menyediakan dua metode, yaitu non-kurir dan kurir. Untuk contoh ini saya akan memasukkan yang kurir, yaitu CNT Express. Kalau kita pilih layanannya apa, yaitu reguler. Nah, di sini sudah ke biaya layanan admin atau untuk ke BUMDesnya. Ini kita bisa langsung bayar saja, klik bayar, maka akan masuk ke proses payment. Saya pilih Bank Mandiri. Nah, di sini akan langsung muncul nomor virtual account
yang harus kita transfer sejumlah 35.500 dengan link lokalmart.com/login. Kita masukkan username dan passwordnya. Ada masuk transaksi yang baru tadi, Mandiri, sebesar 35.500 dengan statusnya pending. Kenapa pending? Karena belum dibayar. Nah, semisal juga ini customernya tidak membayar selama waktu 3 jam ini, maka transaksi ini akan otomatis dibatalkan atau expire, tidak akan diproses oleh toko. Nah, misalnya saya akan mencoba membayar proses pesanan ini. Nah, jika customer tadi sudah membayar pesanannya, maka kita bisa klik refresh di bagian BUMDes. Apakah statusnya sudah berubah menjadi sukses? Nah, statusnya sudah berubah menjadi sukses dari pending. Kita juga bisa lihat di bagian customer. Di sini kita bisa refresh saja, maka statusnya pembayaran berhasil. Kita bisa kembali ke beranda. Lalu di sini kita bisa melihat status pesanan kita. Klik pesanan saya, maka akan masuk di menu konfirmasi. Ini. Selanjutnya itu kita akan menunggu konfirmasi dari pihak tokonya. Nah, kita akan masuk ke bagian toko. Bisa login sama linknya lokalmart.com/login. Kita masuk menjadi admin toko tersebut. Menu penjualan, data penjualan, maka akan masuk transaksi dari customer tadi yang saya lakukan itu ongkirnya sebesar 21.000 ini. Lalu kita bisa klik aksi ini untuk mengkonfirmasi pesanannya. Nah, sebelum konfirmasi pesanan, ada baiknya kita sebagai toko itu melihat dulu persediaan yang ada di toko offline dan melihat juga persediaan yang ada di aplikasi. Kita bisa klik menu persediaan, klik laporan persediaan, lalu pilih bulan Agustus, tampilkan data. Nah, kita lihat dulu, tadi kita beli telur. Jadi telurnya keluar 25, sedangkan tadi kita beli 5. Berarti nanti kalau misalnya kita sudah konfirmasi pesanan, maka keluar ini akan bertambah menjadi 5 sebesar 30. Ketika sudah dipastikan persediaannya ada, maka pihak toko bisa mengkonfirmasi pesanan customer tersebut. Dengan klik approve, kita konfirmasi pesanannya berhasil, maka kita bisa lihat kembali ke persediaan apakah stoknya berkurang atau tidak. Nah, di sini stoknya sudah keluar sebesar 30 yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu 25 ditambah 5 yang kita beli tadi. Alasannya kenapa stoknya baru dikeluarkan setelah konfirmasi pesanan. Kenapa stoknya berkurang ketika konfirmasi tokonya? Karena jika stoknya berkurang ketika pembeli membeli pesanan tersebut tapi belum dibayar, itu akan merugikan pihak toko, karena misalnya customer lain ingin membeli produk tersebut namun stoknya sudah habis duluan padahal si customer sebelumnya itu tidak membayar, maka itu akan merugikan pihak toko, karena customer yang benar-benar ingin membeli produk tersebut tidak bisa karena terhambat stoknya sudah berkurang duluan padahal si customer tersebut belum membayarnya. Lalu kita masuk lagi ke data penjualan. Nah, di sini status penjualannya di pesanan proses. Sama untuk customer juga, ini bisa kita refresh, masuk di kategori pesanan diproses. Ini kita bisa masuk lagi ke pihak toko, kita bisa klik button aksi jika kita ingin mengirimkan pesanan. Nah, di sini kita masukkan nomor resi yang kita dapat dari kurir. Setelah masukkan nomor resi, maka kita bisa klik konfirmasi pesanan, lalu pesanannya berhasil dikirim. Masuk ke status penjualan sedang dikirim. Nah, di sini kita bisa lacak yang ini yang ongkir 21.000. Nah, ini statusnya sudah deliver. Karena saya memasukkan nomor resi yang sudah diterima. Maka di sini akan muncul button diterima dan diselesaikan. Pihak toko juga bisa menerima dan menyelesaikan pesanan. Alasannya karena
agar jika customer lupa menekan klik diterima dan selesaikan, maka pihak toko bisa melakukannya, jadi tidak menunggu customernya. Nah, di bagian customer juga akan muncul, kita bisa refresh, prosesnya sedang dikirim, kita bisa klik button aksi. Nah, ini kita juga bisa melacak pesanan kita. Nah, misalnya kita sebagai customer sudah menerima pesanannya, maka klik button diterima dan selesaikan, lalu klik konfirmasi pesanan selesai, maka pesanan berhasil diterima dan selesai. Bisa kita refresh, lalu kita masuk ke bagian pesanan selesai. Nah, yang tadi sudah masuk ke pesanan selesai, dan kita bisa juga melihat invoice dari transaksi yang sudah kita lakukan dengan mengklik nomor invoice ini. Maka akan muncul nomor invoice kepada Terry Yuliani, yaitu nama customernya, lalu ada nama penjual tokonya, data dari produk yang kita beli, dan subtotal tagihan yang sudah kita bayar. Lalu untuk pihak toko tampilannya akan seperti ini. Kita refresh, dia akan masuk di selesai yang akhirnya 21.000. Nah, setelah itu maka dana saldo yang tadi itu akan masuk ke pencarian saldo ini. Namun kita bisa klik dulu penjualan untuk melihat laporan penjualannya, apakah sudah masuk ke trackingan laporan penjualan ini. Kita bisa klik tampilkan data, maka akan muncul di bagian ini. Cari yang ongkirnya 21.000 dan transaksinya sebesar 12.500. Tadi harga telur yang ini. Nah, di sini untuk mencari total penjualan bersih itu, kita bisa mengakumulasikan total penjualan dikurangi dengan beban biaya jendit, yaitu sebesar 5.000. Ini sudah saya katakan di awal, berarti 12.500 dikurangi 5.000 sebesar 7.500. Dan 7.500 ini akan masuk ke dana saldo toko Sejahtera Abadi. Kita bisa klik di pencairan saldo, apakah 7.500 sudah masuk. Nah, dia akan masuk menjadi saldo aktif toko tersebut. Nah, jika kita ingin mencairkan saldo tersebut, kita bisa klik ajukan pencairan, maka akan muncul notifikasi pengajuan berhasil dikirim. Nah, dikirim ke BUMDes. Pihak BUMDes bisa meng-ACC atau meng-approve pencairan saldo dari toko. Kita bisa klik approval pencairan saldo, akan masuk ke daftar permintaan pencairan saldo di poin kelima. 7.500 ini. Nah, statusnya progres karena belum diterima. Kita bisa klik aksi, saldo akan berkurang, apakah Anda yakin? Maka kita bisa klik OK, maka status akan berubah, pengajuan berhasil di-approve. Nah, di sini kita bisa refresh, sudah selesai, statusnya juga ini sudah approve. Nah, di sini juga sudah terjadi 2 transaksi, yaitu penjualan tadi dan pencairan saldo ini. Untuk jurnalnya kita bisa buka di bagian yang ini. Tadi sebesar transaksinya 35.500, 30-nya Bank Mandiri, akun Bank Mandiri atau BUMDes. 10.000. Nah, HPP ini didapat dari COGS yang sudah dihitung dari modul Caroline. Untuk jurnal penjualan seperti itu. Kita bisa close, kita masuk ke buku besar. Ini yang transaksi terakhir itu 33.500 masuk ke kredit, dan total saldo akhir dari akun penjualan itu 347.500 di kredit. Kita juga bisa lihat tadi sebesar ini dari transaksi yang sudah terjadi, itu total penjualan bersihnya 132.500. Ini transaksi yang terakhir sudah selesai. Mungkin sekian presentasi demo aplikasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.